semuanya, selamat pagi. Pagi ya, selamat datang di Siwot Ancol. Perkenalkan aku Selfie. Di sini aku akan menemani teman-teman semua selama teman-teman berada di Siwot Ancol ya. Nah, aku mau tanya dulu, ini rombongan dari mana? Oh, dari SD Alfala. Oh iya, Alfala ya. Kelas berapa aja? Kelas 2 semua. Oh, jadi ini semua rombongan dari Alfala kelas 2 ya. Oke, teman-teman dari Alfala 2 udah pada sarapan belum? Udah? Sarapan pakai apa tadi? Ayam. Wih, enak banget. Ada lagi yang lain? Oh, telur. Wah, enak banget ya ayam, telur ya. Nah, sebelumnya teman-teman aku juga mau tanya lagi nih. Teman-teman di sini ada yang udah pernah ke SeaWorld belum sebelumnya? Siapa yang udah? Coba tunjuk tangannya. Ah, udah. Nah, kamu waktu ke SeaWorld lihat apa aja di sini? Ikan hiu, betul. Ada apa lagi? Ikan pari, betul ya. Ada ikan hiu, ikan pari. Ada lagi yang udah pernah ke SeaWorld? Oh, udah? Oh, cuma 2 orang aja ternyata ya. Betul ya teman-teman. Nanti di dalam teman-teman bisa ngeliat ikan pari, ikan hiu. Tapi nggak cuma 2 itu aja. Nanti di sana juga ada penyu, kura-kura, dan lain sebagainya. Oke teman-teman, daripada kita nunggu lama lagi, mending kita langsung aja masuk ke dalam ya. Tapi sebelumnya aku mau bilang ke teman-teman, nanti selama di dalam teman-teman harap ikutin aku ya. Jangan ada yang mencar dari rombongan atau apalagi berpencar dari aku, oke? Jadi nanti mungkin teman-teman ada yang mau tanya atau ada yang mau ke toilet atau lain sebagainya, bisa ngomong ke aku ya. Nanti aku akan jawab pertanyaan yang teman-teman ajukan. Oke, let's go masuk ke dalam SeaWorld Ancol. Nah, teman-teman, SeaWorld Ancol ini memiliki beberapa macam akuarium yang diisi oleh berbagai macam biota. Mulai dari biota air laut, biota air tawar, mamalia, reptil, dan lain sebagainya. Ya, jadi mungkin teman-teman mikir di SeaWorld ini cuma ada ikan, tapi enggak ya, ada juga reptil, mamalia, dan lain sebagainya. Ya, sekarang kita akan mulai ke akuarium pertama yang ada di SeaWorld Ancol yang akan menyapa teman-teman semuanya ya. Pertama, ini ya yang kita bisa lihat, ini adalah akuarium pertama, yaitu akuarium air tawar, yang mana diisi oleh ikan-ikan yang berasal dari air tawar ya. Jadi ikan-ikan itu ada 2 macam teman-teman, ada ikan air tawar, ikan air laut ya. Dan pertama ini adalah ikan air tawar. Nah, ikan air tawar ini apa aja sih yang ada di dalam akuarium? Kita lihat satu-satu yuk. Akuarium pertama ini bisa dilihat teman-teman, bisa ya. Nah, akuarium pertama ini adalah akuarium ikan air tawar. Jadi, ikan-ikan yang berada di dalam akuarium ini adalah ikan-ikan yang berasal dari air tawar. Nah, teman-teman aku mau tanya, di sini ada yang pelihara ikan nggak di rumah? Iya, ada. Nah, kamu pelihara apa di rumah? Oh, ikan lele. Iya, apalagi? Ikan cupang. Iya ya. Nah, di sini dalam akuarium ini ada ikan yang biasa dipelihara juga loh. Ada yang tahu nggak di bawah sana tuh yang sukanya bersih-bersih akuarium? Ikan apa? Ikan sapu-sapu, betul ya. Di sana ada ikan sapu-sapu. Terus ada ikan apa lagi? Tuh, ada nggak yang ikan yang ekornya warna pink? Lihat nggak? Lihat ya. Nah, di sana namanya adalah ikan ekor merah muda atau pink tail fish dalam bahasa Inggrisnya ya. Ada lagi di sana namanya ikan dewa tuh. Ikan dewa ini adalah ikan yang berasal dari Kuningan, Jawa Barat ya. Selain itu, ada ikan apa lagi ya? Coba kita cari lagi. Oh, itu tuh, lihat kayak di sana. Itu yang ekornya agak warna hitam dikit. Nah, itu namanya adalah bala shark ya. Jadi, ada ikan apa aja tadi teman-teman? Ikan yang suka bersih-bersih akuarium. Ikan sapu-sapu, betul. Apalagi? Itu yang warna pink-pink. Ikan pink. Bukan ya. Ikan ekor merah muda atau pink tail fish ya. Ikan dewa dan ada bala shark ya. Ini adalah ikan-ikan yang berasal dari air tawar. Kita lanjut lagi teman-teman, kita bergeser ke samping akuarium ini. Wow, besar nggak nih akuariumnya? Besar ya. Ikan-ikan di dalam juga besar apa enggak? Besar juga ya. Betul ya, besar-besar sekali ikan-ikannya ya.
Coba kita say hi dulu sama ikan-ikannya. Hai ikan, hai fish. Iya. Nah, ikan-ikan yang ada di dalam akuarium ini adalah ikan yang berasal dari sungai Amazon negara Brazil. Wow, siapa yang pernah ke Brazil? Belum ya? Belum ya? Oh, dia udah pernah ke Brazil? Udah? Ada yang pernah lihat ikan ini nggak? Nggak pernah ya? Iya, jadi ikan ini adalah ikan-ikan raksasa yang berasal dari sungai Amazon negara Brazil. Jauh ya? Jauh. Nah, kita coba lihat tuh satu persatu ikan apa aja di sini. Nah, di sana tuh yang paling besar itu, wow, besar sekali ikannya ya. Nah, namanya adalah ikan arapaima. Ikan arapaima atau Arapaima gigas. Ikan ini adalah ikan terbesar di air tawar, teman-teman. Karena biasanya satu ekor ikan Arapaima itu panjangnya bisa mencapai 5 meter. Wow, besar ya. Selain ikan Arapaima, ikan apa lagi? Oh, di sana tuh, lihat nggak? Namanya ikan apa? Ikan lele, betul. Ya, emang kelihatan kayak ikan lele ya. Tapi betul teman-teman, namanya adalah ikan lele. Tapi nama lengkapnya bukan ikan lele doang nih teman-teman. Namanya adalah ikan lele ekor merah. Ya, kalau bisa kita lihat ekornya itu berwarna merah ya. Jadi bukan ikan lele kayak biasanya ya. Jadi siapa di sini yang pelihara ikan lele? Kamu ya? Ikan lelenya segini gak di rumah? Enggak ya? Iya, karena ini ikan lelenya impor dari Brazil ya. Lanjut, ada ikan apa lagi? Oh, di sana tuh, lihat gak? Yang gede. Nah, namanya ikan bawal. Dan juga yang warna putih namanya adalah ikan patin albino ya, dia berwarna putih. Kita lanjut lagi teman-teman. Sekarang kita bergeser ke depan akuarium ini. Kenapa di sana ya? Yuk kita cari, yuk kita lihat yuk. Nah, ini adalah ikan termahal di SeaWorld loh. Namanya ikan apa ya? Namanya adalah ikan arwana merah. Karena warnanya merah ya? Iya. Nah, ikan arwana merah ini adalah ikan termahal. Karena apa aku bilang seperti itu? Karena satu ekor ikan arwana merah ini harganya bisa mencapai 2-5 juta rupiah. Wow, mahal ya? Mahal banget ya. Kalau kita bisa lihat di dalam akuarium ini ada berapa ya jumlah ikan arwananya ya? Coba kita hitung bareng-bareng yuk. Hitung ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada berapa? Ada 6 ya. 6 kalau misalkan dikali 5 juta rupiah tadi berapa totalnya? 30 juta rupiah ya. Wow, 30 juta rupiah bisa beli apa itu 30 ya? Bisa beli motor ya? Iya ya. Ikan arwana merah ini berasal dari Sungai Kapuas di Kalimantan ya. Jadi nggak dari luar negeri lagi, dari Indonesia. Begitu ya, kita sudah lewat ke 3 akuarium. Sekarang kita lanjut lagi ke akuarium sebelahnya tuh, sebelah sana. Nah, ini namanya adalah akuarium air laut. Jadi kalau tadi akuarium air tawar, sekarang ini namanya akuarium air laut. Jadi ikan-ikan yang berada di dalam akuarium ini adalah ikan-ikan yang berasal dari laut lah. Nah, teman-teman bisa lihat di sana tuh yang paling besar apa? Yang dia punya tangan juga, punya tempurung, namanya apa? Kura-kura. Siapa yang bilang kura-kura tunjuk tangannya? Yang bilang penyu tunjuk tangannya juga. Nah, teman-teman tahu nggak? Ini namanya bukan kura-kura, tapi penyu. Apa namanya? 1, 2, 3. Penyu, betul ya. Ada yang tahu nggak sih bedanya penyu sama kura-kura? Bedanya apa? Ya kalau kita lihat mirip ya, tapi ternyata mereka ini berbeda loh teman-teman. Apa coba bedanya? Tempurungnya kenapa? Yang satu garis-garis, yang satu enggak ya, bukan ya, kurang tepat teman-teman. Nih coba dengerin ya, aku kasih tahu nih bedanya kura-kura sama penyu ya. Yang pertama, bedanya di tangannya. Coba teman-teman di sini siapa yang punya kura-kura di rumah? Tunjuk tangannya lagi. Kamu punya kura-kura? Nah, coba nanti kalau kamu pulang dilihat kura-kuranya ya. Kalau penyu itu dia nggak punya jari-jari tangan. Kalau kura-kura punya jari-jari tangan ya, kayak gini, tapi penyu nggak punya. Penyu itu dia punya tangan atau kaki yang pipih seperti dayung. Tuh, bisa dilihat di sana ya.
itu kaki penyu kayak gitu. Kalau kura-kura kakinya itu ada kuku dan juga jari-jari kakinya ya. Itu yang pertama perbedaannya. Yang kedua dari habitat atau tempat tinggal mereka. Kalau penyu tadi di ini namanya akuarium air apa? Air laut. Jadi penyu hidupnya di air laut, betul. Kalau kura-kura hidupnya di air tawar. Ya, jadi penyu dan kura-kura itu bedanya dua ya. Yang satu lagi nih, ada lagi nih teman-teman. Perbedaan yang terakhir adalah yang ketiga nih teman-teman. Perbedaan yang ketiga atau yang terakhir adalah kalau penyu itu nggak bisa ngumpet ke dalam tempurung atau rumahnya. Tapi kalau kura-kura bisa ngumpet nggak? Bisa ya, atau bersembunyi. Jadi kalau misalkan teman-teman pegang kura-kura, disentuh, dicolek aja, si kura-kura ini bisa ngumpet ke dalam tempurungnya. Tapi kalau penyu nggak bisa. Kenapa kayak gitu? Karena di dalam rumahnya si penyu ini udah nggak ada lagi rongga yang memungkinkan si penyu ini untuk ngumpet kayak kura-kura teman-teman. Jadi penyu nggak bisa ngumpet kalau kura-kura bisa ngumpet ya. Bisa dipahami? Bisa, ya itu bedanya ya. Nah, sekarang kita kan udah ngebahas nih penyu sama kura-kura. Di sini aku mau tanya nih, siapa yang mau sentuh-sentuh penyu? Tunjuk tangannya. Wah, kok cuma sedikit yang mau? Kenapa nih yang nggak mau nih? Kamu kenapa nggak mau sentuh penyu? Kenapa? Takut? Enggak, tenang aja, nanti penyunya nggak bakal gigit atau nggak bakal nakal kalau teman-teman ya. Nanti teman-teman bisa nyentuh penyu, teman-teman bisa langsung elus-elus penyunya ya, tenang aja. Jadi di sini aku bakal temenin teman-teman buat sentuh penyunya ya. Siapa yang mau sentuh jadinya nih? Semua mau sentuh? Mau? Yuk let's go, kita ke kolam penyu buat sentuh-sentuh penyunya. Nah teman-teman, ini adalah penyu ya, beda sama kura-kura ya. Kalau kita lihat di sini tuh, nah ini adalah penyu. Ini penyunya ini umurnya sekitar 3-5 tahun loh teman-teman. Wow, seumuran siapa nih? Adik kalian ada yang punya adik? Iya segitu ya. Nah coba kita sentuh penyunya. Cara sentuh penyu adalah cukup dielus-elus aja tempurung atau rumahnya ya. Coba sini, siapa yang mau sentuh? Sini, kamu mau sentuh? Sentuh ya, dielus aja. Nah kayak gini elusnya. Nah kalau mau pegang kakinya boleh, tapi jangan ditarik-tarik kakinya, nanti keseleo penyunya ya. Susah nanti ya ngurutnya ya. Sentuh aja tempurungnya atau dielus-elus, disayang-sayang kakinya, jangan ditarik-tarik ya. Nah dan juga teman-teman, di sini aku mau kasih tahu juga cara bedain penyu jantan dan penyu betina gimana sih? Caranya adalah dari ekornya. Kalau ekornya panjang, tandanya adalah penyu betina, penyu jantan. Ya, kalau misalkan ekornya pendek, tandanya adalah penyu betina gitu ya. Jadi cara membedakannya dari ekornya. Nah, di sini selain kita punya penyu, kita juga bisa Nah, jadi selain teman-teman di sini bisa sentuh penyu, teman-teman juga bisa sentuh starfish, tetrik atau bintang laut loh. Siapa yang mau sentuh bintang laut? Wah, banyak ya kalau bintang laut ya, pada mau sentuh ya. Kita geser ke kolam sebelahnya. Nah, ini namanya adalah bintang laut atau starfish. Teman-teman boleh sentuh starfish atau bintang lautnya, tapi harap sentuhnya di bawah atau di dalam air aja ya, jangan diangkat ke atas bintang lautnya. Kenapa nggak boleh? Karena bintang laut itu bernafas di dalam air ya. Sekali lagi, bintang laut bernafas di dalam air. Jadi kalau teman-teman angkat bintang lautnya ke atas air, nanti bintang lautnya nggak bisa bernafas ya. Karena bintang laut itu bernafasnya pakai kulit ya, jadi nggak kayak ikan. Kalau ikan bernafasnya pakai apa? Insang. Kalau manusia paru-paru, betul ya. Jadi kalau misalkan bintang lautnya dipegang boleh, tapi jangan diangkat ke atas ya. Nah, cara pegangnya gimana? Teman-teman tangannya kayak gini semua ya, kayak gini. Nah, nanti bintang lautnya teman-teman taruh di atas telapak tangan teman-teman ya, kayak gitu, betul ya. Nanti bintang lautnya ada di dalam, nanti bintang lautnya ada di atas telapak tangan teman-teman, dan angkatnya di bawah air ya, biar bintang lautnya bisa bernafas. Betul banget ya. Nah kayak gitu tuh bintang lautnya. Iya, pegang gitu ya. Di sini ada dua jenis bintang laut, ada bintang laut bantal dan ada bintang laut tanduk
ya. Ya ini bantal nih yang kayak bantal ya. Ini bintang laut ada tanduk-tanduknya warna hitam ya. Nah, teman-teman ada yang tahu nggak di sini berapa jumlah kaki dari bintang laut? Ada yang tahu? 300 toh jumlahnya, bukan 5 ya, 300 ya. Yang 5 itu adalah tangannya. Nah, kakinya di mana sih? Kakinya ada di bawah atau di balik tubuhnya. Kalau teman-teman bisa lihat di bawah dari si kaki bintang laut ini atau di tangan, kalau teman-teman bisa lihat di bawah dari tubuhnya ini atau di balik tubuhnya ini ada kaki-kaki kecil atau kaki-kaki tentakel dari bintang laut yang jumlahnya ada 300 ya. Jadi di setiap tangannya ini punya kaki-kakinya ya yang jumlahnya 300 gitu ya. Kalau bintang laut ini berjalan menggunakan kaki-kakinya itu teman-teman. Seperti itu ya. Oke, next kita udah pegang bintang laut, udah pegang penyu. Sekarang siapa yang berani pegang ikan hiu? Wah, kok nggak ada yang mau pegang ikan hiu? Kenapa? Tenang aja, ikan hiunya baik kok. Iya, nggak bakal gigit teman-teman. Siapa yang mau pegang? Nggak ada yang mau ya. Jadi kita kesana dulu aja, nanti siapa tahu teman-teman mau. Nah, kita kesana ya. Nah, teman-teman, ini namanya adalah ikan hiu bambu ya. Nah, ikan hiu ini boleh dipegang teman-teman, tenang aja, boleh dipegang ya. Nah, teman-teman, cara pegang ikan hiu gini. Pegang di atasnya, dielus-elus atasnya, tapi jangan dipegang ekor sama sirip punggungnya. Kenapa kayak gitu? Karena ekor dan sirip punggung itu adalah bagian sensitif dari ikan hiu. Ya, jadi jangan ditarik-tarik atau sentil-sentil ekornya ya, dielus-elus aja ekor sama sirip punggungnya. Nah, berani nggak? Takut ya? Tenang aja teman-teman, aku mau kasih tips juga nih dan juga mau kasih informasi kalau nggak semua ikan hiu itu ganas teman-teman ya. Jadi mungkin teman-teman di sini berpikir atau gimana ya? Berpikir kalau semua ikan hiu itu ganas, tapi nggak semua ikan hiu ganas ya. Ada juga ikan hiu yang baik atau bersahabat dengan manusia. Contohnya ikan hiu bambu ini ya, boleh dipegang tuh, pegang aja ya. Nah, ini namanya ikan hiu bambu yang nggak ganas, jadi boleh dipegang. Gimana teksturnya? Lembut ya? Lembut. Suka kan sama ikan hiu? Iya, tenang aja. Nah, kalau misalkan ini ikan hiunya yang nggak ganas, sekarang kita coba ikan hiu yang ganas. Siapa yang berani? Iya, yang ganas, nggak apa-apa, tenang aja. Kita geser ke sebelah ya. Nah, ini namanya adalah kolam ikan hiu ganas teman-teman, atau ikan hiu namanya adalah ikan hiu sirip hitam atau black tip reef shark ya. Kenapa ikan hiu ganas ini boleh dipegang? Karena sebenarnya nih teman-teman, ikan hiu ganas sekalipun itu nggak bakal gigit manusia kalau dianya itu nggak diganggu. Iya, jadi kalau misalkan dia nggak diganggu atau dia kenyang dan nggak lapar dan dia nggak mencium bau darah, itu mereka nggak itu si ikan hiu ini nggak bakal mencelakai manusia ya. Jadi ikan hiu ganas sekalipun ini nggak bakal mencelakai manusia kecuali dia diganggu sama manusianya ya. Jadi ada 3 faktor yang memungkinkan ikan hiu ini mencelakai manusia. Yang pertama adalah kalau ikan hiu ini diganggu ya. Jadi kalau misalkan ikan hiu ini diganggu, baru ikan hiu ini bakal mencelakai manusia. Yang kedua adalah kalau si ikan hiu ini lapar ya. Jadi ya mau nggak mau dia akan memakan apapun yang ada di sekelilingnya. Dan yang ketiga adalah apabila ikan hiu ini mencium bau darah ya. Jadi kalau misalkan ketiga itu nggak dilakuin, ikan hiu ini ya aman-aman aja, bebas-bebas aja. Yang penting jangan diganggu. Dan tips yang tadi sebelumnya kita pegang ikan hiu juga diterapin di ikan hiu ini ya, yaitu jangan sentuh apanya? Ekornya sama apa? Siripnya. Betul banget ya. Coba dielus. Oh iya, gitu ya. Oke, terakhir kita akan mengunjungi terowongan bawah air laut nih teman-teman, yang paling ditunggu-tunggu. Nah, kita ke sebelah sana ya. Oke teman-teman, selamat datang di terowongan bawah air laut.
laut. Nah, ini adalah terowongan bawah air laut yang panjangnya sekitar 8 meter ya. Ini adalah terowongan bawah air laut yang mana di sini teman-teman bisa melihat langsung ikan-ikan yang berada di kanan kiri teman-teman. Ya, ini adalah ikan air laut yang bisa kita lihat mereka lagi ngapain sih di dalam sini. Dan wow, ada ikan apa tuh namanya? Ikan pari. Ya, jadi di sini ada berbagai macam ikan yang bisa kita lihat seperti aslinya. Jadi seakan-akan kita bisa ngelihat tuh ikan apa itu di sana tuh ya. Nah, di dalam akuarium ini ada ikan pari, ada ikan hiu, ada ikan apa lagi? Oh, ada ikan ekor kuning tuh sebelah sana. Dan juga ada ikan apa lagi ya? Oh, grouper, giant grouper tuh ya di sana. Nah, atau ikan kerapu ya, jadi ada atau ikan kerapu. Nah, teman-teman. Nah, di sini teman-teman juga bisa lihat aktivitas mereka selama mereka ada di dalam akuarium ya. Jadi mereka nih kalau ikan-ikan tuh biasanya ngapain aja sih di dalam akuarium, atau biasanya mereka ngapain sih di alamnya gitu ya. Nah, kalau teman-teman bisa lihat di sana itu ada ikan-ikan yang bergerombol sambil jalan ya. Ternyata mereka ini bergerombol itu ada ada tujuannya loh teman-teman. Tujuannya apa aja? Tujuannya yang pertama adalah apabila mereka bergerombol, mereka itu dapat mencari makanan ya. Mereka bisa menemukan makanannya ketika mereka bergerombol. Yang kedua, mereka ini bergerombol biasanya juga untuk mengelabui musuhnya atau bohong-bohongin si musuh nih. Kenapa kayak gitu? Karena itu untuk menakuti musuhnya sehingga musuhnya ini gak bakal menyerang si ikan-ikan ini. Oke teman-teman, itu dia informasi yang bisa aku berikan di dalam Siwut Ancol ini ya. Semuanya adalah tentang hewan-hewan ya, biota-biota laut, biota-biota air tawar dan lain sebagainya yang udah aku berikan tadi ya. Mungkin teman-teman di sini ada yang mau tanya lagi? Nggak ada? Oke, nggak ada ya. Oke teman-teman, dari SDI Alfala 2 ya, Alfala, terima kasih atas kunjungannya di Siwut Ancol. Mohon maaf kalau misalkan Kak Selfie ada salah-salah kata tadi ya. Aku juga tunggu kunjungan teman-teman berikutnya di Siwut Ancol ini, dan jangan kapok main ke Siwut Ancol ya. Terima kasih semuanya dan selamat pagi.